Halo, perkenalkan. Nama saya Aslifa Anjarsari. Di sini saya akan memaparkan mengenai karakteristik potensi dan manfaat tanaman sorghum atau nama latinnya sorghum bicolor dalam mendukung pembangunan pertanian Indonesia. Di sini saya akan memaparkan terlebih dahulu mengenai sejarah tanaman sorghum. Tanaman sorghum sendiri atau nama latinnya sorghum bicolor merupakan salah satu tanaman serealia tertua di dunia berdasarkan bukti arkeobotani dan penelitian genetik. Sorghum berasal dari kawasan Afrika Timur Laut, khususnya daerah di negara Ethiopia dan Sudan. Sekitar 5.000 sampai 7.000 tahun yang lalu, dari wilayah ini juga, sorghum kemudian menyebar ke berbagai daerah di Afrika, Asia, dan akhirnya ke seluruh dunia tropis serta subtropis. Sorghum termasuk dalam keluarga Poaceae atau Gramineae dan memiliki hubungan dekat dengan tanaman padi, jagung, serta tebu. Dalam sejarahnya, sorghum menjadi salah satu sumber makanan pokok masyarakat Afrika karena mampu tumbuh di lahan kering dengan curah hujan yang rendah. Untuk selanjutnya di sini saya akan memaparkan mengenai morfologi tanaman sorghum. Nah, tanaman sorghum ini ada beberapa morfologinya. Untuk yang pertama, daun. Daun sorghum sendiri terdiri dari daun kelopak yang melekat pada setiap simpul, batang, dan mencakup ruas di atas simpul, serta daun pedang. Daun terminal disebut daun bendera. Ruas dari sorghum standar lebih panjang dari kelopak daun tersebut. Sementara sorghum kerdil memiliki selubung daun yang tumpang tindih. Untuk selanjutnya, morfologi batang. Nah, di sini untuk batang sorghum sendiri merupakan rangkaian berseri dari in- luas internodes dan buku nodes. Tidak memiliki kambium. Pada bagian tengah batangnya terdapat seludang pembuluh yang diselubungi oleh lapisan keras, seperti sel-sel parenkim. Bentuk batang tanaman sorghum itu silinder. Kemudian untuk selanjutnya ada akar tanaman sorghum. Akar tanaman sorghum merupakan akar yang jenisnya berkeping satu, terdiri atas akar-akar seminal atau akar-akar primer pada dasar buku. Pertama, pangkal batang, akar sekunder, dan akar tunjang yang terdiri atas akar koronal atau akar pada pangkal batang yang tumbuh ke arah atas, dan akar udara atau akar yang tumbuh di permukaan tanah. Kemudian, untuk bunga tanaman sorghum sendiri, bunga dari tanaman sorghum itu tergolong dari bunga sempurna karena bunga tanaman sorghum ini tipe panikel atau susunan bunga di tangkai dengan rangkaian bunga berada di bagian ujung tanaman. Kemudian, secara utuh, bunga sorghum terdiri atas tangkai malai atau pedunkel. Sor Kemudian, untuk malai sorghum atau panicle serta rangkaian bunga atau racem dan bunga atau spiklet. Selanjutnya, di sini untuk malai sorghum sendiri, malai sorghum itu tersusun atas tandan primer, sekunder, dan tersier dengan ukuran malai berkisar panjang 4 sampai 50 cm dan lebarnya ada di 2 sampai 20 cm. Berdasarkan posisi malai, dibedakan menjadi tegak miring dan melengkung. Berdasarkan kerapatannya, malai sorghum dibedakan menjadi kompak, semi terbuka, dan terbuka. Sedangkan berdasarkan bentuk malai sorghum terbagi menjadi bentuk oval, silinder, kerucut, seruling, dan elips. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat bagian tanaman sorghum, yaitu dari morfologi biji. Nah, manfaat biji sorghum itu ada beberapa. Untuk yang pertama, sebagai sumber pangan, karena dapat dijadikan tepung sorghum untuk pengganti beras atau gandum. Karena tepung yang terbuat dari sorghum itu bebas gluten, baik untuk penderita celiak. Untuk yang kedua, bisa dijadikan sebagai produk olahan seperti bubur, kue, roti, mie, biskuit, dan minuman fermentasi contohnya tape sorghum. Kemudian bisa juga digunakan sebagai pakan ternak karena bahan konsentrat berprotein dan berenergi tinggi. Untuk selanjutnya bisa digunakan sebagai industri bahan baku bioetanol dan malt, serta bisa digunakan sebagai minuman tradisional. Kemudian, di sini untuk manfaat dari daun sorghum bisa digunakan sebagai pakan ternak atau sumber hijauan untuk sapi, kambing, maupun domba.
Untuk selanjutnya, daun juga bisa digunakan sebagai bahan organik. Dapat dijadikan sebagai mulsa, pupuk hijau, atau kompos untuk memperbaiki kesuburan tanah. Kemudian bisa juga digunakan sebagai bioenergi karena berpotensi untuk bahan bakar biomasa. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari batang. Batang sorghum sendiri itu bisa digunakan sebagai sumber energi karena batang sorghum itu manis mengandung nira yang bisa difermentasi menjadi bioetanol atau gula cair. Untuk yang kedua, bisa digunakan sebagai bahan bakar seperti ampas batang atau bagase digunakan sebagai briket biomasa atau pakan tambahan ternak. Untuk yang selanjutnya, batangnya juga bisa digunakan sebagai industri rumah tangga. Batang kering dari tanaman sorghum bisa dijadikan anyaman, sapu, bahkan bahan bangunan yang sederhana. Untuk manfaat bagian tanaman sorghum malai atau bunganya, di sini bisa digunakan sebagai pakan unggas karena biji muda pada malai bisa menjadi pakan tambahan. Untuk selanjutnya bisa digunakan sebagai bahan tradisional. Di beberapa daerah digunakan untuk hiasan atau kerajinan. Untuk selanjutnya di sini ada manfaat dari akar. Akar tanaman sorghum sendiri bisa digunakan sebagai konservasi tanah karena sistem perakarannya dalam sehingga baik untuk menahan erosi dan memperbaiki struktur tanah. Untuk selanjutnya, manfaat akar sorghum itu digunakan sebagai obat herbal. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat ekologis tanaman sorghum. Di sini, karena tanaman sorghum itu tahan kering atau cocok ditanam di lahan marginal sebagai alternatif pangan dan energi. Kemudian bisa juga digunakan sebagai rotasi tanaman karena membantu diversifikasi pertanian, mengurangi ketergantungan pada padi atau beras. Untuk selanjutnya, manfaatnya yaitu ramah lingkungan karena dapat dijadikan sumber bioenergi seperti bioetanol, briket biomasa yang lebih ramah lingkungan dibandingkan bahan bakar fosil. Kemudian untuk selanjutnya, manfaat yang selanjutnya untuk tanaman sorghum sendiri bisa digunakan sebagai diversifikasi pangan, menjadi alternatif selain padi, jagung, dan gandum, sehingga mengurangi tekanan monokultur, mendukung sistem rotasi tanaman yang menjaga kesuburan tanah dan menekan hama penyakit tertentu. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus hidup tanaman sorghum. Nah, siklus hidup tanaman sorghum itu dimulai dari tahap nol atau kemunculan. Tanaman ini terlihat ketika daun pertama yang dikenal sebagai daun koleoptil muncul dari permukaan tanah. Nah, daun koleoptil lebih pendek daripada daun-daun yang muncul. Kemudian memiliki pada ujung daunnya itu yang membulat. Nah, waktu kemunculannya dapat berkisar antara 3 hingga 14 hari, sangat bergantung pada suhu tanah, kelembaban, kedalaman penyemaian, dan viabilitas bibit. Kemudian pada tahap satu atau pada tahap tumbuh 3 daun. Nah, kerah daun ketiga terlihat. Perhatikan ini untuk gambarnya setelah kerah daun terbentuk, daunnya tidak lagi mengembang. Tahap ini terjadi 10 hingga 15 hari setelah kemunculannya, tergantung kondisi cuaca. Nah, ketika tanaman biasanya mencapai tinggi 3 sampai 4 inci. Untuk selanjutnya, yaitu pada tahap kedua, yaitu pada tahap 5 daun atau muncul daun kelima. Kerah daun kelima yang telah berkembang sempurna terlihat dan titik tumbuhnya berada di atas tepat di bawah permukaan tanah. Tahap ini terjadi ketika 20 hingga 25 hari setelah kemunculannya, ketika tanaman mencapai tinggi 7 hingga 9 inch. Petani sebaiknya menggunakan sebagian besar pestisida pasca muncul pada atau sebelum waktu ini. Pemupukan dengan pupuk tambahan paling baik dilakukan pada tahap ini atau pada tahap kedua saat muncul 5 daun dalam 10 hingga 15 hari berikutnya. Untuk selanjutnya, yaitu di tahap selanjutnya ada tahap 3, yaitu diferensiasi titik tumbuh. Nah, pada tahap ini sedang memasuki masa pertumbuhan yang pesat. Titik tumbuhnya dapat ditemukan tepat di atas tanah dengan membelah batangnya. Dan jumlah biji per bulir akan ditentukan dalam beberapa minggu ke depan. Tahap ini biasanya terjadi 30 hingga 40 hari setelah kemunculannya. Ketika tanaman mencapai tinggi 30 hingga 40 cm, nah, pada tahap ini juga satu atau dua daun bagian bawah mungkin telah rontok dan anakan mungkin sudah muncul di pangkal tanaman. Sebelum masa diferensiasi titik tumbuh atau GDP ini, tanaman dapat menahan stres yang cukup besar dengan dampak minimal
terhadap hasil panen. Namun, stres selama masa GDP atau masa diferensiasi titik tumbuh dapat mempengaruhi potensi jumlah biji per kepala saat berbunga. Tahap 3 ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan irigasi jika kondisi kelembapan tanah kering dan irigasinya tersedia. Kemudian untuk yang tahap 4 atau daun bendera terlihat, itu daun terakhir yang muncul sebelum pembentukan kepala disebut daun bendera, yang lebih pendek daripada daun-daun sebelumnya. Nah, tanaman sorghum berada dalam fase daun bendera ketika ujung daun terlihat pada lingkarannya. Dua atau tiga daun terakhir akan berkembang sepenuhnya selama periode ini. Biasanya, tanaman berkembang dari daun bendera ke fase sepatu atau dari kelopak dalam 5 hingga 7 hari. Kemudian, untuk selanjutnya, di sini ada tahap 5 atau buting. Tahap kuncup terjadi ketika malai sorghum atau dikenal sebagai kepala berada di dalam pelepah daun bendera dan dapat terlihat sebagai tonjolan atau pembengkakan. Kerah daun dari semua daun terlihat dan mulai mendorong ke atas melalui kerah daun bendera oleh tangkai bagian atas yang dikenal sebagai tangkai. Panjang tanaman dapat dipengaruhi oleh stres pada saat ini dan dipengaruhi oleh genetika hibrida. Pada sebagian besar hibrida, sorghum biji-bijian, tahap kuncup terjadi sekitar 50 hingga 60 hari setelah kemunculan. Stres kelembaban dan panas selama tahap kuncup dan selama 14 hari berikutnya akan menurunkan hasil secara signifikan. Tanaman berkembang dari tahap kuncup ke tahap pembungaan dalam 3 hingga 5 hari. Kemudian selanjutnya di sini pembentukan kepala terjadi ketika malai terlihat saat keluar dari pelepah daun bendera. Sorghum dianggap berkepala ketika 50% malai di ladang terlihat. Nah, tanaman sorghum ini dapat berkembang dari pembentukan kepala hingga pertengahan masa berbunga dengan sangat cepat. Bahkan beberapa hibrida mulai berbunga segera setelah malai keluar sepenuhnya dari pelepah daunnya. Kemudian untuk tahap yang keenam atau tahap berbunga, munculnya bunga di sini untuk pembungaan atau tahap paling krusial dalam kehidupan tanaman sorghum. Tanaman sorghum mulai berbunga dari pucuk malai dan berkembang ke bawah. Ladang sorghum berada dalam tahap pembungaan ketika pembungaan telah mencapai separuh malai pada 50% tanaman. Nah, pada tahap ini, tangkai bunga masih memanjang dan biasanya membutuhkan waktu 4 hingga 5, mohon maaf, waktu 4 hingga 9 hari bagi satu malai untuk menyelesaikan proses pembungaan. Hibrida dinilai berdasarkan kematangannya, terutama berdasarkan lamanya waktu yang dibutuhkan tanaman untuk mencapai tahap pembungaan. Nah, pembentukan biji sorghum dimulai setelah pembungaan dan penyerbukan selesai. Biji sorghum akan cepat mengembang dan berisi cairan seperti susu. Nah, pada tahap ini, sorghum berada dalam periode pengisian biji yang tidak akan selesai hingga mencapai kematangan fisiologis. Tahap susu atau tahap pengisian tadi biasanya berlangsung selama 7 hingga 10 hari. Kemudian untuk tahap 7, di sini tahap 7 dari tanaman sorghum mencapai tahap adonan lunak. Ketika biji dapat diremas atau ketika biji diremas menggunakan ibu jari dan jari telunjuk, tapi tidak mengandung cairan seperti susu. Nah, pada tahap 7 ini, pati terakumulasi dengan cepat mencapai 50% dari berat akhir biji dan kadar air seluruh tanaman sekitar 65-68%. Stres pada tahap ini dapat menurunkan hasil panen secara signifikan. Pada akhir tahap ini, biji telah berwarna dan sorghum siap dipanen sebagai silase. Tahap adonan lunak akan berlangsung selama 7 hingga 10 hari atau hingga biji tidak dapat lagi diremas di antara ibu jari dan jari telunjuk. Kemudian selanjutnya ada tahap 8. Tahap 8 yaitu ketika biji-bijian telah mencapai 75% dari berat kering akhirnya dan penyerapan nutrisi hampir sempurna. Biji-bijian tidak lagi dapat ditemukan dengan ibu jari dan jari telunjuk. Nah, kulit biji tidak lagi hijau dan telah berubah warna. Akhirnya kemudian berubah warna menjadi coklat muda atau merah. Kadar air total tanaman kini menurun hingga kemudian pada stres air selama masa ini cenderung menyebabkan rebah tanaman. Nah, tanaman pada fase ini biasanya berlangsung hingga 10 sampai dengan 14 hari. Kemudian pada tahap 9 atau kematangan fisiologis. Pada tahap ini malai telah mencapai berat kering maksimumnya. Kematangan fisiologis ditandai dengan munculnya bintik hitam atau lapisan hitam di bagian bawah biji. Kadar air biasanya berkisar antara 25 sampai 35% saja.
Bahan pengering dapat digunakan dengan aman untuk membantu panen tanpa mengurangi hasil dari panen tanaman sorghumnya. Total waktu dari pembungaan hingga kematangan fisiologis adalah sekitar 40 sampai 45 hari. Kemudian untuk wilayah yang optimal untuk pertumbuhan tanaman sorghum sendiri, yaitu yang cocok meliputi berbagai provinsi di Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Karena sorghum mampu beradaptasi di lingkungan kering dan suboptimal, termasuk di dataran tinggi hingga dataran rendah. Nah, tanaman sorghum membutuhkan suhu sekitar 23 sampai 30 derajat Celcius. Curah hujan antara 375 sampai 425 mm dan kelembapan relatifnya ada di 20 sampai 40%. Sentra pengembangan sorghum di Indonesia sendiri ada di beberapa provinsi di Indonesia yang berpotensi dan memiliki atau menjadi sentra pengembangan sorghum. Di antaranya yaitu ada Nusa Tenggara Timur, ada Jawa Barat, termasuk daerah seperti Sumedang, ada daerah Provinsi Jawa Tengah, termasuk daerah yang dioptimalkan di daerah tersebut, kemudian ada di Jawa Timur, termasuk daerah seperti Jombang, ada Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan. Di sini untuk selanjutnya karakteristik wilayah yang cocok itu kondisi tanahnya. Sorghum sangat toleran terhadap berbagai kondisi tanah, termasuk lahan kering masam dengan pH 4,5 sampai 6,5 dan bahkan lahan suboptimal yang tidak cocok untuk tanaman pangan lain. Ketinggian dari tanaman sorghum yang optimal yaitu dapat tumbuh baik di antara dataran rendah hingga ketinggian sekitar 800 meter di atas permukaan laut atau 800 mdpl. Kemudian iklim yang cocok untuk daerah dengan tingkat kekeringan tinggi karena akarnya yang dalam dan kemampuannya menyerap air. Untuk selanjutnya, curah hujan yang optimal untuk pertumbuhan tanaman sorghum yaitu membutuhkan curah hujan antara 375 sampai 425 mm meskipun mampu beradaptasi di daerah yang lebih kering. Untuk suhu dan kelembapan yang optimum yaitu berkisar antara 23 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembapan relatifnya 20 sampai 40%. Selanjutnya, untuk pengembangan varietas baru sorghum. Di sini, untuk pengembangan varietas baru sorghum itu dilakukan oleh BRIN atau Balai Penelitian Tanaman Serealia atau Kementan. Sekarang di bawah BRIN atau IAARD, serta kerjasama dengan institusi internasional seperti ICRISAT. Ada pula inisiatif Pemda atau pemerintah daerah yang bekerja sama dengan daerah, contohnya daerah Wonogiri untuk mengkaji dan mengembangkan varietas lokal dari sorghum. Kemudian untuk metode dan fokus pemuliaannya, metodenya yaitu seleksi konvensional, meliputi introduksi galur, icrisat, dan pemuliaan mutasi, seperti menggunakan radiasi gamma atau kobalt 60 untuk mendapatkan galur dengan sifat baru. Misalnya, mendapatkan varietas batang manis, genjah, dan produktivitas bijinya yang lebih tinggi. Kemudian fokus targetnya, sorghum, pangan atau biji, sorghum manis atau bioenergi, atau brix atau etanol, bisa juga sebagai pakan atau hijauan atau forage, serta adaptasi lahan kering atau marginal dan ketahanan hama atau penyakit. Kemudian varietas utama, contoh yang sudah dilepas atau sering digunakan di lapang, yaitu yang pertama varietas pahat, dilepas sebagai varietas pangan. Ada SK Mentannya atau Menteri Pertaniannya tercatat pada publikasi pemulihan mutasi. Kemudian di sini ada varietas Samurai 1 dan Samurai 2, merupakan hasil pemulihan mutasi atau varian dari koleksi mutan patir, dikembangkan untuk biji, pakan, dan ada sifat batang manis pada beberapa galur yang dilepas sekitar tahun 2014. Kemudian ada varietas Super 2, galur introduksi icrisat yang banyak dibahas sebagai sorghum manis atau bioenergi yang berpotensi sebagai biomasa dan etanol tinggi. Kemudian ada varietas Suri 3 agritan atau Suri 4 agritan yang merupakan varietas forage atau produksi biji yang dikembangkan dan dilaporkan oleh Balitbang Kementerian Pertanian. Selanjutnya ada varietas Numbu, Kawali, dan varietas lokal lain seperti Baskoro Giri, Giri Kencana, serta Bismara. Varietas lokal atau daerah yang terus diuji dan dikembangkan bersama lembaga riset dan Pemda.
Untuk selanjutnya, di sini inisiatif dan program baru dari BRIN atau ORTN aktif melakukan perbaikan varietas menggunakan teknik mutasi untuk menghasilkan benih unggul yang cocok dikonsumsi masyarakat dan untuk tujuan pakan atau bioenergi. Kemudian, pengembangan sorghum di sini untuk bioetanol menjadi salah satu prioritas di beberapa lokasi uji, seperti Maros, Ujung Berung, dan lain-lain, karena potensi biomasa dan briks varietas tertentu, seperti MIS Super 2, Samurai, Bioguma, pengujian adaptasi dan suplementasi agronomis atau uji multinasional dosis pupuk sistem ratun, terus dilaporkan dalam penelitian-penelitian. Kemudian, untuk produksi sorghum di tahun 2023 sampai 2024 di sini. Di tahun 2022, luas tanam realisasinya 4.355 hektar. Di sini, produksi realisasinya yaitu 15.243 ton. Kemudian, di tahun 2023, di sini untuk target luas tanamnya ada 3.000 hektar. Target produksi yaitu 115.848 ton. Kemudian di tahun 2024 ada target luas lahannya 40.000 hektar atau 150.000 hektar. Kemudian target produksinya ada di 154.464 ton atau 579.240 ton. Kemudian di sini ada juga yang lain mengenai realisasi luas tanam. Ini sumbernya dari Badan Pusat Statistika tahun 2022, 2023, dan 2024. Demikian hasil pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.